Hai, balik lagi di One Man Project sama gue Primanda Wijaya di Penikmat Cerita Misteri. Narasumber kali ini masih di circle yang sama, dengan lokasi yang sama, tapi dengan cerita yang berbeda. Kali ini gue punya, ada teman gue Zaki namanya, yang kebetulan memang tinggal di dekat-dekat sini. Kebetulan memang apa ya, kita mencari perbedaan-perbedaan cerita dari berbagai macam pengalaman orang gitu ya. Langsung aja ke Zaki. Malam Jak. Malam Bang Iman. Terus dulu juga. Iya. Iya. Lu sih lu berapa sih sekarang? 17. Aku masih 17 ya. Iya. Oh iya, pertama lu percaya kalau setan itu ada? Kalau dibilang nggak percaya tapi pernah ngerasain sendiri gitu ya. Tapi Oh pernah. pernah. Cuma kalau misalnya dibilang ya emang orang yang itu kadang-kadang ada yang nggak percaya lah. Tapi ya saya percaya. Percaya ya. Iya. Pertama kali dari umur berapa lu tahu kalau misalkan oh ternyata itu setan tuh? Pengalaman lu pertama kali tuh? Waktu pertama itu kan waktu malam tahun baru, kurang tahu juga ya 2000 berapa kan ada bakar-bakar di depan rumah. Di belakang rumah tuh ada kayak toren gitu ya. Nah di toren itu ada kayak ya kita ngeliat sekilas kayak putih gitu ya berdiri ya. Cuma belum ngehin itu apa. Cuma pas udah mungkin nambah umur baru sadar di SMP. Oh ternyata yang dulu gue lihat itu setan gitu. Tapi jenisnya, bentuknya, wujudnya ya kayak daster putih gitu sih. Tapi lu sempet nanya-nanya sama teman-teman atau nanya sama teman atau keluarga gitu-gitu? Jarang sih kalau nanya, cuma kalau keluarga sendiri suka ada cerita. Gitu. Ada aja. Terus hal apa lagi nih yang bisa lu bagi, maksudnya lu punya pengalaman apa gitu tentang pengalaman yang benar-benar nyata itu juga dialami sama teman-teman semua. Waktu itu aku lagi nongkrong gini nih di pinggir setu depan warung. Lagi nongkrong rame-rame, lagi duduk biasa gini, lagi ngobrol, lagi bercanda, ngadep ke tengah setu, lagi ngobrol, nggak ngehin dah kalau itu ada api, bola api, bener-bener bola. Nah itu adanya di tengah-tengah setu. Oh, di tengah-tengah danau? Iya, gitu? di tengah-tengah danau. Kan posisinya kalau di tengah danau, kalau pakai logika aja, api apa nyala di air? Akhirnya kita coba zoom gitu, pakai video. Ternyata itu bola apinya tuh nggak nyentuh di air, jadi dia posisinya ngambang di atas air. Iya, itu begitu di atas air. Itu apa kira-kira? Kurang tahu juga deh ya. Cuma kan pernah sempat nanya juga ya ke yang katanya tahu gitu ya, atau orang yang lebih tua lah ya, yang lebih tua gitu ya. Katanya biarin aja di situ mah dulu emang tempatnya gitu. Tempat kayak mungkin entah bunda pusaka apa gimana gitu ya. Dia nunjukin tuh, ngasih tahu gua ada di sini gitu. Nah, penikmat cerita misteri Zaki ini orang yang pernah nge-guide gue waktu kita jalan-jalan tengah malam yang nelusurin Setu 7 Muara tuh. Sama waktu itu dia yang ngetek tempat untuk kita stay di pulau waktu itu, iya kan, kita stay di pulau. Ada pengalaman apa lagi, Jak? Apalagi ya? Lu pernah ngeliat orang kesurupan gak sih? Kalau orang kesurupan udah nggak aneh. Dulu kakak kayak anti biasa di warung, nungguin warung. Itu dulu hampir setiap malam. Kesurupan? Iya. Biasanya karena apa sih? Biasanya kalau dia tuh orangnya atau ada, apa gitu yang tiba-tiba masuk? Kalau dia tuh biasanya kalau misalnya ada beban pikiran cuma dia nggak mau ngungkapin gitu, dipendem sama dia. Tiba-tiba ya gitu nangis sendiri. Nangis pertama nangis pelan. Nah, lu kan orang asli sini ya, maksudnya asli penduduk penghuni Setu 7 Muara nih maksudnya. Ada cerita-cerita mitos atau apa nggak sih yang lu tahu gitu? Ya. Kan yang sering didengar kayak waktu itu gue nyari sosok ikan emas yang memang ada di situ kayak gitu kan, terus ular yang besar. Lu sendiri meyakini kalau itu tuh ada gitu? Kalau buat yang ular besar ya pernah ngeliat sekilas gitu ya. Oh pernah? Iya, tapi sekilas aja gitu ya. Tapi nggak tahu itu ular bener apa ular emang yang dituju ya, cuma emang ukurannya gede, besar. Iya. Dan lu nggak berani ambil? Lu kan lu suka ular juga nih, suka retik juga nih. Enggak, cuma ngeliat aja. Subhanallah. Lu langsung jalan lagi, biarin aja gitu. Maksudnya mau itu ular bener apa ular-ularan ya udah.
pergi dah, gak usah, biar sama-sama gak usah diganggu gitu. Lu nya juga nggak punya perasaan pengen milikin gitu ya. Nggak punya. Nah sama satu lagi nih Jak, mitos adanya keong Lomang. ya? Lomang ya di daerah iya. sini kan banyak orang yang nemuin gitu. Dulu ibu sendiri pernah nemuin. Oh nyokap lu? Iya, nemuin, dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah. Enggak, pertama teman ibu nih bawa ke rumah nih. Pas dibawa ke rumah, katanya itu keong hilang. Hilang. Nah, ibu nemuin di tempat yang sama, dibawa pulang. Lokasi masih sekitaran sini juga. Masih sekitaran sini juga. Terus ditemuin dibawa pulang. Pas dibawa pulang, itu kan lihat. Lah, ini mah kemarin keong yang gue bawa hilang. Terus gimana? Lah sama nemunya di situ, tempat itu juga tempat yang sama nemunya. Kalau nemu itu kira-kira ada apa gitu nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Ya. Cuma aneh aja Tiba-tiba tuh diambil keong terus pulang gitu balik lagi ke situ. Iya, katanya sih masyarakat sini juga banyak yang nemuin kayak gitu ya. Itu ibu sendiri yang nemuin. Cuma kalau sama ibu nggak sampai ditunggu hilang, langsung dibalikin lagi. Ya udah kalau ada mah. Oh gitu. Kalau emang ada yang ngisiin ya udah dilepas lagi di tempatnya, dibalikin. Ibu lagi. juga nggak pengen milikin gitu ya. Nggak pengen milikin. Nah, dari sekian banyak, maksudnya lu dari kecil sampai usia lu yang sekarang banyak cerita-cerita tentang mistis apa segala macam di sekitaran sini gitu ya. Terus juga udah banyak pengalaman yang lu alamin, yang lu rasain. Seumur hidup lu sampai detik ini, hal mistis yang membuat takut yang pernah lu alamin gitu, pernah? Pernah, cuma ini posisinya mah di rumah ya. Nah, itu nggak tahu entah halusinasi apa gimana, cuma posisi badan emang lagi fit, lagi sehat, bukan lagi sakit. Jadi itu ada suara kayak model-model rintih-rintihan nih. Oh, orang ngerintih? Iya, orang ngerintih. Cowok atau cewek? Oh, cewek. Ngerintih. Nah itu ngiang-ngiang dah di kuping, nggak hilang-hilang. Dan di situ lu ngerasa terganggu? Itu ngerasa keganggu, maksudnya keganggunya juga sampai biasa tidur di kamar, sampai pindah ke depan, ya nggak ada temennya. Tapi kalau dimunculin sosok apa gitu, ya, kenapa? Mungkin itu, takut mah ada mungkin. Tapi pernah nggak lu kayak gitu? Hah? Nggak pernah sih, kalau bener-bener langsung. Nggak ya? Enggak. Tapi dengan ngasih suara atau sinyal-sinyal aja lu udah ngerasa keganggu. Iya, sama sekilas-kilasan. Cuma kalau misalnya seliwer-seliweran gitu, ya udah kalau ada mah nggak usah ganggu. Sama kadang-kadang suka ada wangi-wangian nih. Masing-masing lah ya. Iya udah masing-masing. Udah lu juga nggak mau ngerespon, pengen tahu segala macem ya. Nggak pernah. Maksud apaan sih itu? Disamperin. Alam dia lah iya, ya. Kalau misalnya kayak nemuin gitu bau nih, udah ketara bau, ya udah ngomong aja, kadang-kadang suka ngomong sendiri gitu. Kalau ada mah ada aja, nggak usah ganggu gitu. Satu pesan yang ingin lu sampaikan untuk orang yang berkunjung di sekitaran 17 Muara? Pesannya sih cuma satu ya, saling menghormatin gitu ya. Satu sama lainnya, walaupun ibaratnya kita beda alam. Iya, kita beda alam ya, kita harus saling menghormati. Dia nggak ngeganggu ya, kita juga jangan ngeganggu dia. Gitu. Oke, Jak, thank you buat waktunya. Iya, siap. Penikmat cerita misteri, mungkin sampai sini dulu ceritanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kedepannya gue bakal bagi-bagi cerita yang lebih menarik lagi dengan narasumber yang lebih menarik lagi untuk bagian ceritanya. Thank you.